Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Febrianti dari kelas 3D4 Teknik Elektronika A dengan nomor NRP 027. Di sini akan mempresentasikan tentang analisis regresi linier, yaitu menentukan persamaan regresi. Di sini terdapat sebuah data dari seorang reseller hijab dengan biaya Instagram Ads Rp1.000 dan banyaknya orderan seperti ini. Kemudian pada data tersebut akan dibuat scatter plotnya, dimana pada regresi linier ini adalah untuk mencari hubungan antara biaya Instagram dan banyaknya orderan yang diperoleh. Nah, jadi pada regresi linier ini sendiri mencari garis lurus di mana Y sama dengan B0 plus B1 kalikan X, di mana Y-nya ini adalah biaya Instagram dan X-nya adalah banyaknya orderan. Nah, pada model regresi linier terdapat populasi dan pada sampel, di mana pada populasi yaitu Y sama dengan beta 0 ditambahkan beta 1 dikalikan X, kemudian ditambahkan dengan epsilon, di mana Y-nya adalah berubah tak bebas, dan B0 dan B1 adalah parameter regresi, di mana beta 0 adalah intercept dan beta 1 adalah slope atau gradient. Sedangkan X-nya adalah berubah bebas dan epsilonnya adalah error. Nah, pada populasi ini diturunkan menjadi pada sampel, yaitu rumusnya Y sama dengan B0 ditambahkan B1 X ditambah dengan E, yaitu B0 dan B1 nya adalah penduga bagi beta 0 dan beta 1, dan E nya adalah sisaan atau residual yang merupakan error ini tadi. Dan pada materi ini kita akan menggunakan yang pada sampel ini. Nah, bagaimana sih caranya untuk menentukan persamaan garis regresi? Nah, jadi sesuai dengan rumus yang tadi adalah Y duga adalah B0 tambahkan B1 kalikan X. Di sini dapat dilihat scatter plotnya, dan prinsip untuk menentukan persamaan garis regresi adalah cari suatu garis lurus yang membuat jarak antara titik pengamatan Y dengan titik duganya Y duga adalah sekecil mungkin, minimal. Jadi nanti pada scatter plot ini akan ditarik sebuah garis lurus dengan prinsip seperti yang saya jelaskan tadi. Kita coba tarik garis lurus dari sini menuju ke setelah dibuat sebuah garis lurus ini, nanti kita tentukan Y duganya. Misalkan Y duganya berada di sini. Dan Y duga. Nah, jadi nanti errornya itu adalah jarak antara Y duga dan pada titik Y yang lainnya. Nah, Y yang lainnya adalah seperti ini, merupakan jaraknya. Ini juga merupakan errornya. Nah, sekarang ini E1, ini E2, ini E3, dan seterusnya. Jadi semua jarak antara titik ini menuju ke garis lurus yang kita tarik tadi merupakan error, dimana error ini merupakan Y duga. Nah, jadi dapat diketahui kan, jadi untuk membuat garis ini tadi dengan syarat seperti ini adalah untuk meminimumkan
jumlah kuadrat sisaan, yaitu sigma E I kuadrat. Nah, dengan metode ini disebut dengan MKT atau metode kuadrat terkecil, di mana untuk mencari B1 dan B0 didapatkan rumus seperti ini. Pada B1 yaitu sigma XI dikurangi X bar dikalikan dengan YI dikurangi Y bar dibagi dengan sigma XI kurangi X bar kemudian dikuadratkan. Sedangkan untuk B0 nya sendiri dapat diketahui dengan cara Y bar dikurangi BI kalikan dengan X bar. Nah, kemudian untuk interpretasi koefisien regresi. Yang pertama adalah B0 adalah nilai dugaan rata-rata Y ketika X bernilai 0 jika X sama dengan 0 dalam selang pengamatan. Dapat diartikan secara rata-rata Y akan bernilai sebesar B0 ketika X sama dengan 0. Jadi, tapi pada hal ini dapat diketahui jika Y duga sama dengan B0 plus B1 X. Nah, jika X-nya 0 ini, maka nanti Y duganya akan bernilai B0. Tetapi pada hal ini ada syaratnya, yaitu jika B0 ini interpretable, yaitu jika X sama dengan 0 faktanya ini, jadi faktanya itu dapat bernilai 0. Kenapa? Misalkan seorang anak bayi. Nah, X-nya merupakan berat badan bayi dan Y merupakan tinggi badan bayi. Nah, jika diketahui hal-hal seperti ini, maka X tidak mungkin sama dengan 0. Jadi tidak termasuk. Dan yang kedua, data yang dimiliki mengandung X sama dengan 0. Ini hanya berlaku jika kedua syarat ini terdapat pada suatu permasalahan. Dan yang kedua adalah B1. B1 adalah nilai dengan dugaan perubahan rata-rata Y, nilai harapan Y jika X berubah satu-satuan. Dapat diartikan secara rata-rata Y akan berubah sebesar B1 ketika X berubah satu-satuan. Nah, jadi di sini untuk mencari B1 dan B0-nya, persamaan yang tadi akan dihitung menggunakan rumus MKT tadi. Nah, dari persamaan tersebut dihitung terdapat X min X bar, di mana nanti nilai X ini akan dikurangi dengan X bar, yaitu rata-rata dari nilai X ini dan Y. Dan yang kedua itu Y dikurangi Y bar, di mana Y akan dikurangi dengan rata-rata dari nilai Y. Kemudian X min X bar, yaitu ini dikalikan dengan yang ini, dan X min X bar kuadratkan, yaitu persamaan yang ini tadi nanti akan dikuadratkan. Nah, pertama-tama kita harus menghitung jumlah X dan Y-nya terlebih dahulu. Jadi setelah dihitung, nanti X akan bernilai 3180. Sedangkan untuk nilai Y adalah 8061. Dan saat nilai X dan Y di rata-rata, maka X-nya akan dihasilkan 159 dan Y bar-nya 403,05. Nah,
Kemudian kita hitung x bar, x dikurangi x bar, x dikurangi dengan x bar adalah minus 159 minus 39 minus 99 minus 119 81 1 minus 79 minus 19 minus 79 101 221 61 minus 19 99 79 79 1 21 201 101 181. Nah, kemudian yang Y juga dihitung seperti yang X tadi. Minus 313,05 minus 103,05 minus 264,05 323,05 minus 96,95 21,95 minus 253,05 33,05 minus 268,05 minus 63,05 546,95 446,95 minus 192,05 minus 111,05 minus 136,05 minus 283,05 minus 93,05 9,95 496,95. Kemudian nilai ini dikalikan dengan ini. Tujuh 4,95 4018,95 20295 oke 8442,95 852,95 21,95 1999,95 175,95 minus 6368,05
272,95 minus 13,0,05 19,112,95 8,772,95 10,747,95 minus 283,05 minus 1954,05 1,000047,95. Maaf jika tulisannya tidak lurus. Kemudian nilai X dikurangi X bar dikuadratkan, yaitu nilai ini dikuadratkan, maka didapatkan hasil 25281 1521 9801 14161 6561 1 6 241 361 6241 10201 48841 3721 361 9801 6241 6241 1 441 40401 3 2761. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari nilai total dari ini dan ini, dikarenakan pada rumus B1 terdapat sigma XI min X bar dikalikan YI min Y bar dan sigma XI min X bar dikuadratkan. Jika ini semua dijumlahkan, maka dihasilkan nilai 568901. Dan jika yang ini, maka akan dihasilkan nilai 229180. Nah, kemudian setelah ditemukan semua nilainya, dimasukkan ke dalam rumus B1 dan B0. Kita cari dulu B1-nya. Pada B1 yaitu sigma N sigma I 1 sampai ke N XI min X bar kali YI min Y bar, dan sigma XI min X bar kuadratkan. Nah, jadi pada ini tadi dihasilkan nilai ini 568901. Nah, jadi 568901 dibagi dengan 229180, maka dihasilkan nilai 2,5. Dan pada B0 nya itu Y bar kurangi B1 kalikan dengan X bar, maka pada Y bar nya 403,05 dikurangi dengan B1 yaitu 2,5 dikalikan dengan
159. Maka dihasilkan nilai 8,36. Nilai ini tadi adalah pembulatan dan ini juga adalah pembulatan. Jadi dihasilkan nilai B1 sama dengan 2,5 dan B0 adalah 8,36. Jadi setelah dihitung tadi dapat diketahui persamaan garis regresinya adalah Y2 sama dengan 8,36 ditambahkan dengan 2,5x atau orderan sama dengan 8,36 ditambah 2,5 Instagram X, dimana B0 nya ini adalah 8,36 dan B1 nya adalah 2,5. Jadi B0 nya interpretasinya dapat dikatakan secara rata-rata reseller hijab merek ABC akan mendapatkan orderan sebanyak 8,36 ketika reseller tersebut tidak memasang iklan melalui Instagram Ads atau X-nya adalah 0. Sedangkan B1-nya 2,5 dapat diartikan secara rata-rata banyaknya orderan produk hijab merek ABC akan meningkat sebesar 2,5 ketika reseller tersebut menambah biaya Instagram Ads sebesar Rp1.000. Jadi nanti akan meningkat 2,5 ketika dilakukan Instagram Ads sebesar Rp1.000 per Rp1.000. Sekian penjelasan saya mengenai regresi linear, yaitu menentukan persamaan garis regresinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.